Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dilimpahi berkat oleh Tuhan. Biarlah sukacita sorga senantiasa memenuhi kehidupan kita di sepanjang hari yang kita jalani. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kitab Yehezkiel pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang baru saja saya bacakan merupakan ayat pengutusan Yehezkiel sebagai nabi bagi bangsa buangan. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bangun dan berdiri supaya ia dapat menerima tugasnya sebagai nabi. Mengapa Yehezkiel diperintahkan untuk bangun dan berdiri? Kita lihat pada ayat 1, pada pasal 1 ayat 28, ketika Yehezkiel melihat gambaran kemuliaan Tuhan yang maha dahsyat, maka Yehezkiel sujud menyembah. Ini merupakan satu penghormatan yang sangat besar dari Yehezkiel kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan Yehezkiel larut dalam kekaguman tersebut, sehingga ia membangunkannya agar dapat berdiri tegak. Hal ini menunjukkan suatu kesiapan penuh dari Yehezkiel untuk mendengarkan perintah dan melaksanakan tugas dari Tuhan. Hal ini tampak pada ayat yang kedua, dikatakan dengan jelas ketika Yehezkiel sudah tegak, Yehezkiel dapat mendengar Tuhan berbicara dengannya. Kemudian Yehezkiel dapat berdiri tegak bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi oleh karena Roh Kudus yang menguatkannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dua hal yang dapat menjadi perenungan kita di pagi hari ini melalui kisah Nabi Yehezkiel. Yang pertama, sikap atau aktivitas penyembahan kita seharusnya tidak menjadi penghalang bagi gairah kita untuk melakukan tugas panggilan kita. Disiplin dalam hal waktu dan penyembahan itu sangat baik. Alkitab menuliskan contoh-contoh pribadi yang memiliki kedisiplinan waktu dalam hal berdoa, memuji Tuhan. Salah satunya adalah Daniel. Daniel memiliki waktu berdoa 3 kali dalam sehari. Kemudian ada Daud. Dalam kesehariannya, dia selalu memuji Tuhan. Bahkan dituliskan hingga 7 kali dalam sehari ia memuji-muji Allah. Tuhan Yesus juga selalu meluangkan waktu di pagi-pagi benar untuk berdoa. Namun, Bapak Ibu Saudara harus kita mengerti bahwa kegiatan-kegiatan penyembahan itu tidak menghentikan tugas panggilan sebagai orang benar. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Mengerjakan keselamatan bukan hanya sekedar berdoa dan menyembah, bukan hanya sekedar berusaha hidup kudus dan benar, tetapi melaksanakan tugas panggilan kita. Jika kita terpanggil menjadi seorang pengusaha, pebisnis, dan lain sebagainya, baiklah kita melakukannya dengan benar. Jika kita terpanggil sebagai pelayan-pelayan Injil, marilah kita sungguh-sungguh belajar dan memberitakan firman dengan benar. Jika
Bapak, Ibu, Saudara terpanggil sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Mari lakukan tugas panggilan itu dengan benar. Tuhan tidak bersuka ataupun berduka hanya karena sikap penyembahan kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu cukup dengan hidup kita. Karena hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi jangan jadikan doa, pujian, dan penyembahan kita sebagai alasan untuk kita tidak melakukan tugas panggilan kita. Tetapi biarlah doa dan pujian dan penyembahan kita menjadi pemacu bagi kita untuk melakukan tugas panggilan kita. Terkadang ketika kita sudah berdoa, kita sudah menyembah, kita memiliki waktu-waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita merasa puas, kita merasa cukup, kita berhenti sampai di situ sehingga kita tidak lagi bergairah untuk melakukan tugas panggilan kita. Karena jam-jam doa kita mengabaikan anak-anak di rumah, karena jam-jam doa kita mengabaikan saudara seiman yang membutuhkan uluran tangan. Baiklah itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang akan kita pelajari bersama yaitu bahwa Allah memampukan kita memenuhi tugas panggilannya ketika kita mau. Kita harus menggugah diri kita terlebih dahulu, maka Roh Allah akan memampukan kita untuk bangkit berdiri melakukan hal-hal yang besar. Roh Kudus bukanlah pribadi pemaksa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan pernah memaksa saya dan saudara untuk melakukan tugas panggilan itu. Jika kita tidak tergugah untuk melakukannya, maka Roh Kudus tidak akan melakukan apapun. Oleh sebab itu, ketika firman Allah diberitakan, maka terimalah dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang rela. Itu akan menjadi pintu bagi Roh Kudus bekerja. Baiklah setiap hari kita berkata, Tuhan, aku mau membuka hatiku untuk Roh Kudus berkarya. Aku mau bergairah bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Doa Paulus bagi jemaat-jemaat di Efesus dikatakan dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Rasul Paulus berdoa bukan supaya Roh Kudus bekerja bagi hidup kita, tetapi Paulus berdoa pertama-tama agar mata hati kita menjadi terang. Karena kuncinya ada di sini. Bapak Ibu Saudara pernah melihat hidangan, gambar sebuah hidangan. Kalau kita pergi ke sebuah rumah makan, maka kita akan ditunjukkan gambar dari hidangan-hidangan tersebut. Ketika kita melihat dengan jelas gambar tersebut, maka muncullah gairah kita untuk menikmatinya. Nah, itulah yang membuat kita memilih dan membeli makanan itu. Itu adalah contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau mata hati kita menjadi terang, dapat melihat sepenuhnya gambaran dari kasih karunia Allah, pengharapan di dalam Allah, tugas dan panggilan kita. Sehingga kita memiliki gairah untuk melakukannya. Kita tidak akan memiliki gairah tersebut, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan memiliki gairah terhadap tugas panggilan kita jika mata hati kita tidak menjadi terang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersukacita, kami mau memiliki hati yang terbuka untuk firman-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kemurahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.